Berdiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasa menyanyikan lagu wajib. Silakan dipimpin siapa yang menjadi dirinya hari ini yang bertugas. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Silakan dulu lagi. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kalian seperti biasa yang harus kita lakukan apa? Iya, betul, literasi. Saya beri waktu kalian 10 menit untuk literasi. Silakan. Baik, waktu sudah 10 menit untuk literasi. Untuk pembelajaran kali ini, kalian sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya mau mereview kembali pembelajaran kita pada pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kerajinan bahan limbah keras. Betul, Eva, kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan bahan limbah keras itu yang bagaimana sih? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang masih ingat materi sebelumnya, apa itu kerajinan limbah keras? Atau macamnya ada berapa kerajinan limbah keras? Dua. Apa saja itu? Organik dan anorganik. Siapa yang bisa memberikan contoh? Anorganiknya bagaimana? Yang dari apa sih yang anorganik itu? Oh iya, anorganik itu yang susah untuk diolah lagi. Betul seperti itu? Ya. Tidak mudah untuk mengolahnya lagi atau bagaimana? Betul seperti itu? Kalau yang organik yang seperti apa contohnya? Cangkang kerang. Apa lagi? Sisi ikan. Ya, betul, sisi ikan. Baik, masih ingat ya untuk materi sebelumnya? Kemarin kalian sudah buat kerajinan dari bahan limbah keras kan? Kalian buat kerajinan dari bahan apa? Botol bekas. Botol bekas kamu mau sebagai apa? Diolah menjadi apa itu botol bekasnya? Vas bunga. Kita memulai pembelajaran kali ini. Saya tadi ada yang sedikit saya lupa. Saya absen dulu kalian ya. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Wanto, Keisha, Melviana, Hijria, Mel Fariani, Rafli, Rahmat Nabil, Aljufri, Dino, Helmi. Mana Helmi? Ada keterangan nggak kalau dia nggak ada?
Ya, untuk pembelajaran kali ini, tema hari ini, pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengelolaan bahan serelia, pengelolaan bahan setengah jadi dari serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kita hari ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari pengolahan bahan makanan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenisnya. Jenis dari pengolahan bahan makanan. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang pengolahan bahan makanan ini, saya ibu minta secara mandiri kalian membentuk kelompok. Di sini kan sudah kita petakan menjadi 3 bahan: serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Silakan kalian tanyakan pada diri kalian. Kalian lihat di sekeliling kalian, di lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian, dari bahan-bahan ini mana yang kalian minati untuk dipelajari pada pertemuan kali ini. Di sini kan ada, saya ulangi, di sini ada serelia, umbi-umbian, kacang-kacangan. Silakan kalian membentuk kelompok. Untuk kelompok serelia silakan nanti duduknya di sebelah tengah sini. Untuk umbi-umbian duduk di sebelah kanan saya. Untuk yang kacang-kacangan di sebelah kiri saya. Silakan secara mandiri kalian tanyakan pada diri kalian, kira-kira bahan yang mudah kalian cari apa? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan minat kalian. Baik, apakah sudah deal ini kelompok kalian? Ya Bu. Sudah sesuai dengan yang kalian punya, bahan-bahan yang ada di rumah kalian dan yang kalian senangi, yang kalian gemari. Ya. Sudah deal ini kelompoknya? Baik, saya minta masing-masing kelompok membuat tulisan di situ nama-nama untuk kelompoknya. Tadi yang kelompok pertama di sini apa? Serelia, kemudian umbi-umbian dan kacang-kacangan. Silakan kalian tulis di papan seperti ini untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah kelompok kalian, kelompok umbi, kelompok kacang, dan kelompok serelia. Silakan kalian tulis. Silakan ditulis dulu. Serelia. Baik, selanjutnya kalian mencari pengertian dari apa itu umbi, apa itu serelia, dan apa itu kacang-kacangan. Silakan saya beri waktu 10 menit kalian mencari informasi mengenai apa itu serelia, contohnya bagaimana. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian letakkan di kertas HVS yang sudah kalian buat tadi, yang sudah dibagikan tadi. Kertas HVS, silakan kalian tulis di situ apa itu kacang-kacangan, pengertian dari kacang-kacangan itu apa, pengertian dari serelia itu apa, contohnya seperti apa. Silakan kalian tulis di situ. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti setelah selesai waktu diskusi, perhatikan dulu semuanya. Selesai waktu diskusi, silakan nanti kalian mempresentasikan ke depan untuk perwakilan satu kelompok. Silakan maju satu persatu. Ya. Silakan kalian kerjakan dulu apa itu pengertian dari serelia, umbi, dan kacang-kacangan sesuai dengan kelompok yang sudah kalian pilih. Misalkan serelia, berarti nanti tulis pengertian serelia itu apa, contoh-contohnya apa. Jelas? Ya, silakan saya beri waktu 15 menit. Silakan kalian berdiskusi dan mencari informasi mengenai 3 bahan tadi. Boleh. Serelia, siapa yang ditunjuk untuk
Jufri. Kalau kelompok umbi siapa nanti yang ditunjuk untuk maju? Presentasi Bervariani. Kalau kelompok kacang? Kelompok kacang siapa yang ditunjuk maju? Geria. Iya. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Contohnya adalah beras atau jagung. Serelia adalah, coba diulangi satu kali lagi. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Contoh beras dan jagung. Beras dan jagung. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Contohnya seperti ubi jalar, ubi talas, dan singkong. Mau diulangi lagi atau sudah bisa dipahami? Mau diulangi lagi atau sudah bisa dipahami? Sudah. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Coba kamu presentasi ulang. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Contohnya seperti ubi jalar, ubi talas, dan singkong. Baik, silakan untuk kelompok selanjutnya. Oh. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Contoh kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Diulangi. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Contoh kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Ya, silakan. Dari ketiga hasil yang dipresentasikan masing-masing kelompok, misalkan ada kelompok serelia sudah memahami tadi apa pengertian dari umbi-umbian? Sudah. Contohnya umbi-umbian tadi apa kelompok serelia? Talas. Talas. Terus apa lagi? Singkong. Singkong. Yang membentuk dia tadi pengolahan, gimana tadi pengertiannya dari umbian? Perubahan bentuk baik itu dari akarnya, dari batangnya maupun modifikasi antara batang dengan akar yang mengalami perubahan bentuk itu dikatakan sebagai umbi-umbian. Contohnya tadi betul apa yang disampaikan kelompok serelia, yaitu talas, ubi jalar, dan singkong. Kemudian serelia. Serelia tadi apa pengertiannya serelia untuk kelompok kacang? Dari bahan apa sih tadi contohnya apa serelia? Beras, Beras. Terus apa lagi? jagung, Jagung. Terus apa lagi ada? Yang disampaikan tadi sama kelompok serelia ada nggak selain beras dan jagung? Tidak ada. Jadi dia yang mengandung bulir-bulir yang membentuk dari biji yang merupakan sumber karbohidrat. Di sini yang sering kita gunakan untuk sumber karbohidrat kita adalah dari padi yang kita bentuk dan membentuk biji seperti begini. Padi dari padi diolah menjadi beras. Kemudian kelompok umbi, ya umbi ya dulu. Apa tadi tentang bahan kacang-kacangan? Contohnya apa bahan kacang-kacangan? Kacang tanah, kacang kedelai, Kacang hijau. Pengertiannya masih ingat? Pengertiannya dari kacang-kacangan tadi apa? Masih ingat? Bisa dibantu kelompok kacang apa tadi pengertian dari kacang-kacangan? Mungkin Dino, mungkin yang lainnya silakan sampaikan. Apa tuh kacang-kacangan lagi?
berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Nah, berbeda halnya dengan kacang-kacangan dengan serelia. Bentuk dari serelia lebih kecil dibandingkan dengan kacang-kacangan. Artinya kacang lebih besar daripada bentuk serelia. Dan biasanya digunakan untuk pakan ternak atau untuk bahan makanan manusia, makanan tambahan. Sedangkan kalau dia serelia juga sama, dia dari biji. Cuma kalau yang kacang dia bentuknya lebih besar. Sama juga dia bentuknya biji-biji seperti ini. Cuma dia bentuknya lebih besar daripada serelia. Jelas untuk pengertiannya? Sekarang saya minta kalian bertepuk tangan untuk presentasi dari 3 kelompok tadi. Baik, untuk kita menginjak materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis pengolahan bahan makanan. Sebelum kita ke jenis pengolahan bahan makanan, saya mau tanya, adakah yang bisa menyebutkan apa pengertian dari pengelolaan bahan makanan? Siapa yang bisa? Pengertian pengelolaan bahan makanan, siapa yang bisa? Silakan, ajukan tangan. Ya, Raffi. Itu pengertian pengolahan bahan limbah keras. Pengolahan bahan makanan, Raffi. Apa pengertian dari Pengertian pengolahan pengolahan bahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi makanan siap dikonsumsi. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi. Kalau seperti ini bentuknya bisa dikonsumsi? Tidak. Belum. Kalau mau dikonsumsi dia harus diolah terlebih dahulu. Nanti pengolahan kita akan pelajari di minggu berikutnya yaitu tentang teknik pengolahan bahan makanan. Kalau untuk saat ini kita mempelajari tentang jenis-jenis dan pengertiannya saja dulu. Ya, jadi biji beras seperti ini, kacang hijau seperti ini belum bisa kita makan secara langsung. Kita harus melakukan pengolahan. Salah satunya saya berikan gambaran nanti kalau mau dipelajari di minggu depan yaitu tentang teknik pengolahannya. Seperti kacang hijau ini kita olah jadi apa? Yang paling mudah apa? Kacang hijau. Bubur kacang hijau. Jadi nanti direbus, ditambahkan kelapa, ditambahkan gula merah. Gimana? Kalian nggak gila? Hijau. Ada yang nggak suka bubur kacang hijau? Ya, suka semua. Suka semua. Oh ya, berarti nanti minggu depan siap-siapkan saja ruang di perut kalian. Minggu depan kita praktek untuk makan-makan, untuk membuat makanan dari bahan-bahan yang sudah kalian sediakan ini. Baik, pengolahan bahan makanan tadi adalah pengertiannya suatu kegiatan mengubah dari bahan mentah menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi. Sekarang di pengolahan bahan makanan itu ada olahan pangan. Olahan pangan yang pertama adalah bentuk pipi. Bentuk pipi tebal. Dibagi menjadi 3 juga ya ini. Bentuk pipi tebal atau tipis. Kemudian butiran kasar dan terakhir butiran halus. Silakan saya beri waktu 15 menit untuk kalian menuliskan apa itu pengelolaan bahan bentuk pipi, tebal atau tipis, butiran kasar dan butiran halus. Kalian letakkan di kertas yang sudah kalian siapkan. Mas, dibawa kertasnya? Ya, ada
umbi, serelia, dan kacang. Nah, kalau dia diolah menjadi bentuk pipih, tebal atau tipis, dia diolah menjadi apa sih? Jelas? Jelas. Jelas. Begitu juga dengan butiran kasar. Siapa yang memilih butiran kasar? Baik, kelompok kacang memilih butiran kasar. Sama, butiran kasar nanti contohnya apa? Umbi, serelia, dan kacang. Berarti otomatis kelompok serelia butiran halus ya. Butiran halus malah lebih mudah lagi nanti. Karena dia sudah bahan yang mau siap dipakai, yang akan siap dipakai dan diolah. Baik, mengerti dengan tugasnya ini? Mengerti. Silakan kalian diskusikan, tulis di sini, tulis di kertas manila yang sudah disediakan. Jika sudah, silakan kalian tempel. Di sini untuk kelompok umbi, di sini untuk kelompok serelia, di sini untuk kelompok kacang. Baik, saya beri waktu kalian 15 menit, silakan ditulis di situ. Pakai spidol ya, biar lebih jelas. Kan jawaban. Mantap. Atau mantap. Kalau yang dari serelia siapa yang menemukan jawaban? Ada. Yang membuat contoh-contohnya siapa? Yang dari bahan serelia. Keisha atau Keisha? Berarti ayo untuk menemukan jawaban yang apa tadi? Tentang apa? Tentang contohnya apa? Dari bahan apa? Umbi, serelia, atau kacang-kacangan? Tadi umbi katanya mangkok yang sudah dapat. Iya mangkok. Terus kemudian yang serelia siapa? Oh, airnya serelia, baru yang Keisha? Kacang-kacangan. Silakan dilanjutkan. Itu dulu apa itu? Agak geser ke sebelah kiri.
Jangan terlalu abu-abu. Baik, dari hasil yang sudah kalian buat dan kalian tempel di tembok, untuk yang biru tadi kelompok olahan pipi tebal atau tipis, yang pink untuk butiran halus, dan yang kuning butiran besar. Sekarang saya minta untuk kelompok umbi terlebih dahulu. Silakan kamu mengamati. Kalau perlu dicatat sebagai contoh-contohnya, itu ke tempatnya Serelia yang warna pink. Kemudian jika sudah di situ, silakan bergeser ke kuning yang ke tempatnya butiran besar. Jika kelompok, perhatikan yang lainnya, jika kelompok umbi sudah selesai ke kuning, silakan nanti berjalan kelompok Serelia ke biru, ke tempat yang biru, kelompoknya umbi, dan juga ke kuning, tempatnya yang kacang. Begitu juga hal yang sama, perhatikan untuk kacang. Ketika kelompok biru, di warna biru dan di warna pink, silakan saya persilakan untuk kelompok umbi mengamati dulu hasil kerja dari kelompok Serelia dan kelompok kacang. Silakan. Dari contoh-contoh yang sudah dituliskan oleh kelompok butiran halus, kalian pernah menemui contoh-contoh ini seperti tepung tapioka atau tepung sagu? Pernah menemui tepung beras? Pernah? Susu kedelai. Itu kan besaran Kalau kedelai itu dulu, silakan kalian ke sebelah. Kalau dari kelompoknya olahan pangan setengah jadi bentuk bukan bisa ditahu itu semua beras, daerah kecantikannya kaki kiri dan sebagainya, itu kalian temui dalam sehari-hari. Ya, biasa. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Karena kelompok umbi sudah tur, sudah keliling di masing-masing kelompok, silakan kelompok Serelia untuk ke kelompok umbi terlebih dahulu. Silakan. Kalian pernah menjumpai olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis? Pernah kalian jumpai? Kerupuk BT pernah? Keripik singkong pernah? Nah, sudah tentang hal yang Serelia itu rengginang itu dari beras. Sudah pernah. Kalau kacang-kacangan seperti dari kedelai, dia jadinya tempe. Ya. Silakan ke tempat yang mana yang belum ada. Bagaimana dengan yang alam bentuk setengah jadi? Sudah pernah kalian temui? Pernah kalian melihat jagung? Jagungnya dipipil, itu jagungnya yang dikupas begitu, ya. Sudah lepas. Kacang tanah, hijau dan gulai, umbi, tiwul instan, itu makanan khas dari Jawa Tiwi, dan beras singkong. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat dulu. Sudah paham? Silakan kelompok yang
yang terakhir? Terserah yang mana dulu, boleh dari sini dulu. Sekarang kalian jumpai tepung ubi jalan, tepung tapioka, tepung beras, pernah? Ya, pernah. Ada kalian pernah pakai? Ya, pernah. Ada nggak contoh-contoh dari yang sudah dibuat oleh kelompoknya butiran halus ini yang tidak kalian ketahui? Tahu semua? Ya. 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 Silakan kalian dari kelompok olahan bentuk ini. Apa yang khas di daerah kalian ini? Rumah PT. Ayo coba. Baik, kalau kalian merasa sudah memahami, sudah tahu, sudah jelas, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kita sahabat ada berapa lagi? Itu dia. Itu gimana sih? Baik, dari hasil kalian melihat apa yang sudah ditulis masing-masing kelompok, ada nggak yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menyebutkan nggak atau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari mulai tadi pagi sampai sekarang? Kita mempelajari tentang apa? Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya hari ini? Siapa? Silakan, siapa yang mau menyampaikan hari ini? Kita mempelajari tentang apa saja yang sudah kalian pahami hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Mantap, barangkali yang sudah kalian tulis tadi, terus yang kalian buat itu tadi, yang kalian buat tadi itu apa sih? Olahan setengah jadi. Gimana? Olahan setengah jadi. Gimana Dino? Coba dibuka dulu maskernya, baru bicara. Olahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi. Boleh. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Kenapa tertawa? Apa? Baik. Keras. Apa? Tentang limbah keras. Tentang limbah keras. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Atau ada yang masih bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mulai dari tadi pagi kita mempelajari, saya menunjukkan itu apa ini, kacang hijau, kacang tanah, beras, kemudian umbi, apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kalian tulis itu? Iya. Apa? Eva? Jenis pengolahan bahan makanan. Jenis pengolahan bahan makanan. Jenis-jenis pengolahan bahan makanan tadi dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Umbi, tebal atau tipis, butiran kasar. Ya. Terus untuk pengolahan bahan makanan tadi dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Umbi, Lah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengolahan bahan makanan. Jadi saya review dari jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi. Kita mempelajari tentang pengertian pengolahan bahan makanan. Ada 3 tadi, umbi-umbian, serelia, dan bahan-bahan. Di situ ada dibagi lagi menjadi jenis pengolahan bahan makanan. Ada 3. Yang pertama yaitu butiran pip, butiran halus, butiran kasar, butiran besar, dan kemudian bentuknya pipi, tebal atau tipis. Contoh bentuk tebal atau tipis seperti sudah ditulis oleh kelompok umbi. Apa contohnya?
Selanjutnya untuk bahan dari butiran halus ya. Apa saja contoh-contohnya? Umbi contohnya yaitu tepung umbi darat. Ya, kemudian Serelia contohnya yaitu tepung beras. Kacang-kacangan contohnya susu kedelai. ya, betul. Ini mungkin belum dijumpai di daerah kalian. Itu ada yang namanya kacang-kacangan itu dari kedelai. Kedelai ini bisa diolah menjadi minuman, bisa dijadikan serbuk dulu. Kalau dia butiran halus itu dia dijadikan serbuk. Jadinya nanti susu kedelai, serbuk kedelai, bubuk kedelai. Itu nanti bisa digunakan untuk macam-macam. Kalau dia kedelai nanti diolah dalam bentuk pipi, bisa dijadikan keripik tempe. Tempe itu kan bahan dasar dan tempe itu kan menggunakan bahan dasar kedelai. Nah, kalau dia diiris tipis, jadinya nanti bentuknya seperti keripik tempe. Pernah makan keripik tempe? Pernah. Ada yang mau pernah makan keripik tempe? Nanti kalau ibu pulang dari Jawa ibu bawakan insya Allah. Oke? Ya, amin. Sekarang untuk yang olahan pangan dengan butiran besar. Ada tadi serelia, jagung, beras, apa saja terus kemudian? Contohnya apa? Yang serelia, butiran besar, Beras instan, beras instan, jagung, jagung kecil kering dan tebu. Terus kemudian untuk yang kacang, Contohnya kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. kemudian untuk umbi, Contohnya tiwul instan dan beras ya, singkong. tiwul instan di sini mungkin juga belum ada. Ya, Dia belum. dari singkong, itu sama makanan khas daerah Trenggalek kalau di Jawa itu. Di situ ada tiwul namanya. Yang instan jadi tinggal dikukus saja, dia jadi bisa dimakan. Kemudian Belum dia nggak ada juga. Belum ada sepertinya pengolahan untuk itu singkong itu. Jarang sepertinya. Singkong di sini biasa digunakan untuk apa? Kukus ya. 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 Nah, kukus. Kukus itu sebelum dikukus jadi apa dia? Diparut dulu. Ya. Seperti itulah. Ya, setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang bisa kalian kembangkan nanti di masa depan. Apalagi kalian ini masih generasi muda, kalau sudah diberi gambaran semacam ini, siapa tahu nanti kalian bisa buat pabriknya keripik BT yang banyak di sini. Ya, keripik BT nanti bisa dijual di mana-mana. Banyak kan BT di sini. Nah, yang lainnya juga silakan diolah kalau karena kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Kalian yang berpikir ke depannya bagaimana, ibu hanya mengarahkan kalian seperti ini gambarannya. Kalau ini diolah jadinya seperti ini. Nanti kalau kalian praktek di teknik pengolahan minggu depan, silakan kalian bereksperimen sendiri. Bereksperimen dalam kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan mau membuat produk yang siap dikonsumsi apa untuk pertemuan minggu depan. Baik, ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Ya. Baik, sekarang ibu berikan kalian kertas post-it, kertas warna. Di situ ada 3 kertas yang harus kalian tulis. Ada warna kuning, orange, dan biru. Orange, biru, dan kuning. Di situ kalian tulis. Istilahnya di sini adalah membuat jurnal diri. Apa itu Bu, membuat jurnal diri? Membuat jurnal diri silakan kalian tulis apa yang kalian pelajari hari ini dari kegiatan selama dari pagi sampai sekarang. Apa yang kalian rasa menarik? Bagaimana sih perasaan kalian pada pertemuan pembelajaran kali ini? Silakan kalian tulis. Nanti kalau sudah silakan ditempel apa yang kalian rasakan nanti di sini. Silakan kalian tempel di papan tulis saja. Silakan setiap siswa membuat masing-masing, misalkan dalam satu kelompok ada biru, orange, sama kuning. Silakan, misalkan seperti ini. Cinta di post-it warna orange, Rafli di post-it warna kuning, dan Eva di post-it warna biru. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian menarik? Apa yang kalian pikirkan untuk masa mendatang? Silakan kalian tuangkan dalam coretan di situ dengan bebas. Saya beri waktu 10 menit ya. Karena kalian tulis perasaan kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian rasa
dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis. Boleh cuma satu lembar saja. Iya, boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, boleh 3 lembar, terserah kalian mau nulis sebanyak berapa, terserah kalian. Seperti itu. Itu namanya membuat jurnal diri. Tulis nama juga. Tidak usah. Oh maaf, boleh. Tetap kalian tulis karena itu jurnal pribadi kalian. Jadi kalian tulis nama kalian. Jadi apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan hari ini. Apakah mungkin setelah selesai ini, oh Bu, saya di rumah ada bete. Sebentar saya olah deh Bu. Saya iris tipis-tipis, mau saya buat cemilan untuk malam. Keripik atau bagaimana? Terserah kalian. Jadi tulis di situ apa yang menarik hari ini, apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian apa yang kalian rasakan, apakah perasaan kalian berubah, misalkan dari tadi pagi tidak mood ke sekolah, sekarang ketika mendapatkan pembelajaran seperti ini ada inspirasi baru, misalkan oh setelah ini saya mau ini, setelah ini saya mau membuat bubur kacang hijau deh, ada kelapa di rumah, ada gula merah, saya buat bubur kacang hijau saja bagaimana, nanti bisa dinikmati oleh keluarga, seperti itu. Jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan kalian buat jurnal diri kalian. Jika sudah nanti silakan ditempel di papan tulis. Ada penghapusnya? Ada penghapus? Kalau kamu mau ya silakan. Mau ya, kalau sudah begitu saja. Silakan yang lainnya. Tidak ada kertas HVS-nya. Boleh ambil di kantor lagi ambil. Ya boleh. 2 lagi sama lain. 2 lagi ambil. Sudah lihat saja. Oh, ada. Iya, kan bebas berekspresi, bercerita, menulis. Berarti Eva tipikal orang yang suka menulis. Ya. Jadi dia kasih panjang-panjang, bagus itu pintar bercerita. Pintar bercerita bukan berarti pintar menggosip loh ya. Cinta, maju boleh.
juga boleh. Silakan naik Pak. Pak Sita, silakan maju. Master 3. Gak ada yang berpikiran nanti setelah pulang dari sini mau apa? Saya nanti mau buat pabrik BT, BT. Sekarang turun. Belum. Sekarang turun. Sedikit itu. Ayo. Begini caranya biar agak cepat. Biar caranya. Siapa lagi? Kamu nggak kurang deh. Sudah. Kerjanya mereka berkreasi. Ayo. Boleh dua saja. Kamu baju tempel, tempel ke depan. Gunting. Bukan awak ini dok, kalau tadi Kenapa emosi? Jangan emosi. Satunya
Baik, terima kasih. Baik, ini ada jurnalnya dia, Nabil, Dino, Mangga, Eva, Al-Jufri, Sita, Raffi, dan Meja. Baik, terima kasih kalian sudah menuliskan apa yang kalian rasakan hari ini tentang pembelajaran kita kali ini. Dari pembelajaran kita hari ini dari pagi sampai saat ini, ada bisa nggak kalian menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita belajar apa sih dari tadi? Tentang apa tadi pelajarannya? Penelitian pengelolaan bahan pangan, Coba buku rumusnya Eva bagaimana? penelitian pengelolaan bahan pangan, Pengertian pengolahan bahan pangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang dipelajari hari ini? Dari yang kalian sudah tempel-tempel di dinding itu, dari kalian yang sudah kalian buat ini nama-nama kelompok, apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Apa Dino? Coba bicara. Apa Dino? Tentang apa? Kacang-kacangan, umbi-umbian, terus sama apa satunya? Tentang apa? Kacang-kacangan, umbi dan serelia. Jadi terima kasih dari pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang pengertian apa itu umbi, kacang-kacangan, dan serelia, dan juga belajar jenis pengolahannya. Ada yang bentuk apa? Bentuknya apa tadi? Bentuk pipi, tebal dan tipis. Bentuk butiran dan butiran halus. Kalau susu kedelai itu dia termasuk apa? Halus. Butiran halus. Dia termasuk jenis apa? Serelia, kacang-kacangan atau ubi? Kacang-kacangan. Kemudian kalau keripik bete yang banyak di sini, dia termasuk apa? Umbi. Dia bentuknya apa? Pipi tebal atau pipi tipis? Tipis. Kerupuk-kerupuk itu atau keripik-keripik itu biasanya kita bentuknya pipi tipis. Baik, saya rasa kalian juga sudah memahami materi kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada. Untuk persiapan minggu depan, silakan kalian pelajari tentang teknik pengolahan bahan makanan. Siapkan bahan-bahannya, apa yang mau dibuat sudah diplanningkan, sudah direncanakan di rumah. Jadi di sini kita tinggal praktek saja untuk pembuatan olahan bahan makanan. Dan siapkan perut kalian, nanti kita akan makan-makan. Dari yang hasil kalian buat, jadi buat memang saya enak mungkin. Kolak kacang hijau. Ya boleh kolak kacang hijau